Timothy Ferriss, atau lebih dikenal dengan sebutan Tim Ferriss, adalah seorang yang jago banget ngomongin productivity. Bukan cuma productivity di tempat kerja, tapi juga badan dan juga pikiran dan banyak hal lainnya. Yang menarik dari Timothy Ferriss ini yang saya seneng adalah dia melakukan risetnya dengan sangat detail. Artinya kalau dia misalnya mempelajari sesuatu, dia benar-benar kayak bisa baca banyak sekali buku, nemuin banyak sekali orang yang sudah sukses di bidangnya, baru dia bisa dan melakukannya dulu, baru dia bisa membuat summary yang dibuatnya menjadi buku. Buku-bukunya pun mega bestseller. Sekarang kita bahas bukunya yang pertama, yaitu The 4 Hours Work Week. Jadi kalau mayoritas orang di seluruh dunia kerja itu pagi sampai sore, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu bahkan. Ada juga yang pagi, siang, malam. Jadi plus minus kalau 8 jam sehari, 5 hari seminggu berarti 40 jam seminggu. Kalau 6 hari berarti 48 jam seminggu. Nah, kayak ada orang-orang juga yang kerjanya 70-80 jam seminggu. Itu orang-orang yang merasa lembur itu bikin produktivitas meningkat. Nah, Tim Ferriss jelasin dengan sangat detail di buku ini bagaimana dia bisa kerja 4 jam seminggu. Dan buku ini sudah terbit bertahun-tahun yang lalu, sehingga sekarang komunitasnya sudah muncul. Ini sudah menjadi sebuah global movement di mana orang-orang melakukan apa yang diajarkan oleh buku ini. Gimana seminggu kerjanya cukup 4 jam. Nah, ini menarik. 4 jam dibanding 40 jam selisihnya kayak 90%, atau 4 jam itu cuma 10% dari 40 jam kerja. Tapi gimana biar kita bisa mencapai hal tersebut? Nah, buku ini menjelaskan 4 step sederhana, yaitu DEAL, deal. Yang pertama, D itu adalah definition, E itu adalah elimination, A itu automation, dan L itu liberation. Oke, pelan-pelan. Yang pertama adalah definition. Definition nomor 1. Apa maksud definition? Kita harus mendefinisikan dulu berapa goal yang ingin kita capai. Terus kita definisikan lagi berapa waktu yang mau kita spend untuk mencapai goal itu. Kenapa? Karena ada definisi tentang pendapatan yang menarik. Apa itu? Yaitu absolute income dan relative income. Sebut saja misalnya Anda bergaji atau memiliki penghasilan 30 juta sebulan. Tapi Anda kerja kayak 50 jam atau 70 jam setiap minggu. Dibandingkan orang yang misalnya dia gajinya 25 juta sebulan, tapi dia hanya kerja 10 jam seminggu atau 20 jam seminggu, bisa jadi orang ini jauh lebih kaya. Kenapa? Karena waktu per jamnya yang dihitung. Jadi banyak orang lupa ngitung waktu per jamnya. Padahal kalau dihitung waktu per jam itu yang benar-benar ngaruh. Apalagi kalau kita masuk ke tahapan berikutnya, ternyata yang namanya keuangan itu hanya satu dari sekian bagian dari kehidupan. Ada sosial, ada kesehatan, ada relationship, ada family, ada spiritual, ada personal development, ada fun and recreation. Nah, biasanya mayoritas orang kayak dari umur 20-an sampai umur 60-an kayak mayoritas waktunya untuk kerja. Dia lupa untuk 7 aspek kehidupan lainnya, sehingga nggak happy. Jadi dia encourage orang untuk kayak mendefinisikan dulu dia goalnya itu pendapatannya berapa. Nah, dia juga kayak ngajar kan, bisa nggak kita mendapatkan pendapatan misalnya Jakarta tapi tinggalnya seperti saya di Jogja. Itu tiba-tiba saya punya unfair advantage gitu. Kalau harga Indomie sama, tapi kan ketika ngomongin harga kontrakan beda, UMR beda. Kita ngomongin misalnya makan di restoran Jogja sama Jakarta beda. Apalagi kalau kita sekarang dalam era globalisasi ini bisa maju lagi. Gaji Singapura atau misalnya gaji Amerika, gaji Eropa, tinggalnya di Jogja. Tiba-tiba kita punya unfair advantage yang gede banget. Jadi mungkin di sana gaji 100 juta, misalnya di Eropa itu buat sewanya aja flat itu 50 jutaan misalnya sebulan. Tapi di sini kita 50 juta bisa nyewa rumah 1 tahun. Itu kayak nilai yang lebih banget. Nah, global movement ini yang dilakukan oleh Tim Ferriss, gimana dia dapat gaji Amerika tapi tinggal di negara-negara Asia yang berkembang. Sehingga dia punya competitive advantage menikmati hidup yang dia mau. Karena banyak orang juga sama pengen menikmati, aku nanti kalau udah pensiun mau diem di pinggir pantai nikmatin hidup dan seterusnya. Padahal dengan konsep ini bisa dilakukan saat ini juga. Kebantu lagi konsep WFH, remote working sekarang sangat-sangat populer. Oke, poin berikutnya apa? Poin berikutnya adalah gimana agar kita produktif. Ini teori Pareto biasa, 20-80.
bahwa sebenarnya 20% yang kita kerjakan itu yang paling ngaruh, 80% sisanya biasa, jadi nggak ngaruh-ngaruh amat. Nah, sekarang kita kenali lagi apa yang bisa kita kerjakan dari jam ke jam, dari hari demi hari, minggu demi minggu. Ya, sebulan sekali apa, yang mingguan apa, yang harian apa. Akhirnya ketika kita list dengan sangat detail, kita lihat impact-nya. Oh, kalau saya ngedesain tuh dapat hasilnya sekian. Oh, kalau saya briefing dapat hasilnya sekian. Oh, kalau saya ngedraft script dapatnya sekian. Oh, kalau saya aktivitas marketing sekian gitu. Jadi kayak habis itu putuskan mana yang paling ngaruh. Kak, bukan jangan-jangan di sini diarahkan kita fokus banget ke hal yang bener-bener paling ngaruh sehingga hasilnya bisa luar biasa sekali. Nah, berikutnya yang sisanya gimana? Yang sisanya memang penting juga untuk dikerjakan, tapi kita harus pahami juga tidak harus kita yang mengerjakan. Nah, ini mulai konsep di mana poin nomor 3 yaitu automation. Sebelumnya poin nomor 2 adalah elimination. Setelah kita list, ilangin 80% yang biasa kita kerjakan yang nggak ngaruh-ngaruh amat. Bener-bener kayak diilangin. Karena basically setelah kita hidup 10-20 tahun di dunia kerja, kita akan tahu kok, oh banyak banget yang sebenarnya nggak perlu kita kerjakan dari zaman dulu. Coba bayangin kalau dari dulu fokus ke satu hal aja, kita udah bisa jadi yang terbaik di situ, mendapatkan reward yang gede banget di situ. Nah, poin itu yang jadi nilai plus dari buku ini menurut saya, karena kita hidup di era of distraction. Banyak sekali gangguan dari sosial media, internet, berita, dan segala macam, sehingga jangan-jangan seharian kita yang benar-benar produktif hanya beberapa menit saja. Jadi kalau saya ulangi lagi, riset dari Voucher Cloud UK bilang dari 8 jam kerja yang efektif hanya 2 jam 53 menit. Kalau kita benar-benar bisa pakai 2 jam 53 menit aja udah 3 jam kali 5, 15 jam seminggu. Itu jauh lebih bagus dibanding 40-60 jam seminggu. Good. Berikutnya setelah kita eliminasi hal-hal yang nggak perlu, karena konsepnya doing something unimportant well doesn't make it important. Ini kayak agak lucu. Melakukan sesuatu yang nggak penting dengan sangat bagus, nggak bikin hal itu jadi penting. Oke, good. Berikutnya adalah automate atau delegasi. Gimana kita bikin sistem dan kita jadi invisible tanpa kita sistemnya tetap jalan, bangun tim orang-orang. Dan kalau di buku ini, karena buku ini dibuatnya di Amerika, dia nge-encourage kamu bisa loh dapat talent dengan harga yang jauh lebih murah di India, di Filipina gitu, di negara-negara berkembang gitu, di Meksiko gitu. Padahal misalnya let's say di Amerika 50 juta dia bisa gaji orang dengan kualitas lebih bagus 10 jutaan misalnya di Indonesia atau di India gitu. Itu kayak konsep yang menarik. Dia dapat competitive advantage sehingga dia bisa mendelegasikan kerjaannya. Dia tahu nilai per jamnya dia berapa, dia bisa fokus ke hal-hal yang paling penting. Jadi kata kunci di sini adalah bikin tim dan sistem yang mengontrol tim tersebut. Terakhir adalah liberation. Liberation ini ketika kita berhasil melakukan step 1, mendefinisikan, mengeliminasi semua hal nggak penting, kemudian bisa membuat tim dan sistem untuk menjalankan hal-hal lainnya selain yang kita paling jago, kita bisa memilih untuk apa yang benar-benar mau kita kerjakan, di mana kita mau mengerjakan, dengan siapa kita mau ngerjain. Ini adalah konsep ikigai. Do what you love, what you are good at, what the world will pay you, and what the world needs you. Jadi kayak kita ketika liberation itu di level kita bisa melakukan yang benar-benar kita sukai, yang benar-benar kita jago, yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia atau perusahaan kita, dan yang dapat bayaran paling gede. Semangat!